Sekolah itu, kuliah itu mahal loh. Halo, mahal. Saya orang miskin. Dulu miskin, bapak saya miskin. Tetapi akhirnya saya berhasil keluar dari jerat kemiskinan itu. Saya ingat banget, saya pernah dengan Tanto Wihaya, kakak saya, ditanya dalam sebuah talk show bersama Andi Noya dengan tajuk My Dad is My Hero. Bapak saya dulu miskin banget ya. Saya dengan Tantowi dulu waktu kecil miskin banget, telur dibagi 6 dan sebagainya. Penuh dengan penolakan, ejekan, sebagainya. Jadi kami dulu sepertinya self-motivated. Self-motivated untuk supaya kami bisa menghentikan kemiskinan yang buat keluarga kami dihina. Apa yang kami lakukan? Kami bekerja lebih keras, kami harus pintar, kami harus melakukan branding, ya, sehingga kami menjadi orang-orang yang sukses. Jadi, kalau Anda tanya, bagaimana caranya supaya anak-anak orang miskin bisa keluar dari jerat kemiskinan? Ini menarik. Ada penelitian dari Semeru Institute, kalau nggak salah, dia bilang kenapa 40-60% anak orang miskin akan tetap miskin. Saya lupa angka pastinya ya, seperti itu. Kenapa 40-60% anak orang miskin akan tetap miskin? Ada 3 kata Semeru Institute. 1, orang miskin tidak terakses ke fasilitas kredit yang bagus. Kenapa? Karena kredit di Indonesia semua didasarkan kepada collateral base. Harus punya jaminan. Nah, orang miskin mau jaminin apa? Motor kredit, rumah sewa, ya kan? Sawah kecil, lo mau jaminin apa gitu? Jadi itulah yang membuat orang miskin akan tetap miskin. Apa yang terjadi? Mereka terjebak dalam pinjol yang membuat mereka makin miskin, makin miskin. Wah, itu akibat pinjol itu luar biasa ya. Jadi itu alasan pertama. Jadi kalau kita memperbaiki, mesti pemerintah atau perusahaan-perusahaan dengan corporate social responsibility-nya membantu agar orang-orang miskin bisa dapat fasilitas kredit yang tidak lagi berdasarkan jaminan. Ya, mungkin dari prospektus, dari ngelihat orang ini baik apa enggak, dari usahanya udah jalan atau tidak, walaupun dia tidak punya jaminan. Nomor 2, akses ke pendidikan baik. Anak orang miskin, karena miskinnya tidak bisa masuk dalam sekolah-sekolah terbaik. Nah ini, ya. Anak orang miskin cenderung juga tidak bisa masuk dalam sekolah-sekolah tinggi. Hanya tamat SD, SMP, SMA, dia udah harus bantu orang tuanya bekerja di sawah, di kampung-kampung. Dan ini akibatnya, kalau sekolahnya tidak tinggi, anak ini justru akan dipastikan akan dapat pekerjaan-pekerjaan yang tidak menghasilkan gaji tinggi juga, bukan? Mereka paling jadi buruh, jadi pekerja pabrik, jadi ya kesana-sana lagi, muter lagi, yang tidak akan pernah membawa ya penghasilan keluarganya akan meningkat. Ya, pendidikan tinggi itu penting. Ya, makanya Indonesia harus push masalah pendidikan, memberikan kesempatan sekolah kepada siapapun, dan harus diakui sekarang sekolah itu, kuliah itu mahal loh. Halo, mahal. Zaman saya dulu perguruan tinggi nggak semahal sekarang. Dan untuk anak-anak orang miskin yang tidak mampu, saya sarankan betul, kalau duit kita terbatas harus, atau kalau kita berasal dari keluarga kita miskin, bapak kita apa gitu seperti bapak saya dulu, kita belajar lebih keras dong. Usahakan menjadi lulusan terbaik, ranking 1 atau top 5, supaya apa? Supaya kita bisa dapat beasiswa. Saya SMP, SMA, kuliah, S2 beasiswa loh. Kenapa? Karena nilai saya bagus terus. Jadi jangan udah bapak kita tidak mampu, kita males-malesan, sekolahnya nggak naik, lo mau jadi apa? Ya niatkan, hanya dengan perguruan tinggi, hanya dengan sekolah tinggi, saya bisa merubah nasib. Itu yang saya lakukan dengan Pak Tantowi dulu. Ya, wah kita keren. Dan saya, alhamdulillah, saya menjadi terbaik di sekolah manapun saya berada. Nomor 3, apa penyebab orang miskin tetap miskin? Menurut Semeru Institute adalah karena ketergantungan. Karena sampai sekarang banyak sekali bantuan-bantuan tunai gitu, bantuan langsung. Yang ini tuh dikasih beras, dikasih uang bulanan, dikasih bantuan ini, bantuan itu. Apa yang terjadi? Ini menina-bobokkan orang-orang tidak mampu. Mari kita pikirkan. Pemerintah sebenarnya sudah pikirkan dengan prakerja dan sebagainya. Kita tidak saja membeli ikan, tetapi memberi kail. Ya, bantuan-bantuan langsung ini itu membuat banyak orang yang tidak mampu, itu membuat dia menjadi males, menjadi nanti juga pasti dibantu. Mari kita lawan ya. Saya dulu lawan tuh, saya lawan ya. Saya nggak mau cuma segini aja. Saya nggak mau menjadi tangan di bawah terus. Saya mau tangan di atas. Jadi saya pikir itu ya. Jadi sekali lagi untuk teman-teman dari keluarga yang tidak mampu, ayo kita lawan yuk. Kita harus sekolah setinggi mungkin. Kalau duit nggak ada, cari sekolah gratis, cari beasiswa. Nomor 2, jadilah pengusaha.
Mau nggak mau ya, kalau mau kaya jangan jadi pegawai saja, tapi jadilah pengusaha, jadilah entrepreneur, jadilah wirausaha. Kan butuh modal, tidak harus. Ya saya dulu juga bikin perusahaan juga tidak pakai modal. Ya modal saya adalah trust. Ya begitu ada sahabat saya namanya Lim Xiaobok melihat, wah saya jago banget bikin kuis, saya dikasih saham tuh gratis 30%. Jadi siapa bilang kalau kita berusaha perlu modal? Enggak. Ya, bahwa kepercayaan orang, skill kita juga adalah sebuah modal. Jangan pelihara mentality tangan di bawah terus. Ya, mari kita fight. Ya, untuk suatu saat kita tolak itu bantuan-bantuan, berikan ke yang lebih membutuhkan dengan menjadi orang sukses yang bisa membantu. Semoga ini menginspirasi dan semoga membuat Anda nerima. Jangan tersinggung ya, karena saya mengalami ini, saya menjalani ini. Orang yang suka tersinggung, suka mengeluh biasanya ya begitu-begitu aja. Ya.